Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Sebelum lanjut videonya, aku ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk para ibu rumah tangga yang ada di dunia ini. Masya Allah ya teman-teman. Alhamdulillah sampai saat ini aku sendiri bersyukur menjadi seorang ibu dari 6 orang anak. Betapa nikmatnya. Dan hari ini menjadi hari yang istimewa karena memang ada ibu aku juga datang ke rumah. Masya Allah udah lengkap sudah di hari ibu ini. Dan aku pun besok rencananya pengen main ke rumah orang tua sekalian silaturahmi. Dan ini adalah suasana subuh ketika di rumah baru gitu ya teman-teman. Karena memang udah beberapa hari ini aku nyaman di sini. Anak-anak pun kan sekolahnya udah beres ujian. Jadi mereka agak sedikit santai. Dan alhamdulillah kalau misalkan di pondok pesantren itu bangunnya pasti subuh-subuh banget semuanya ya teman-teman. Soalnya kan ini rumah dempetan banget sama masjid. Jadi kalau misalkan suara orang lagi tahrim itu atau sholawatan di subuh hari pasti kedenger di sini. Masya Allah. Jadinya anak-anak itu pada bangun semuanya. Nah ini aku beresin dulu tempat tidur semuanya. Jadi itu merupakan kebiasaan yang baik gitu ya teman-teman. Dimanapun kita berada, kalau misalkan udah kebiasaan pas bangun tidur itu pengennya yang ngeberesin tempat tidur. Walaupun nanti acak-acakan lagi nggak masalah ya. Yang penting kita beresin sampai rapi seperti ini, disapuin semuanya. Nah kalau udah rapih begini tuh terlihatnya lebih nyaman banget. Walaupun ini kamarnya cukup sederhana sekali karena hanya ada kasur yang tergeletak di bawah, nggak pakai ranjang sama sekali. Tapi kalau rapih bersih semuanya pasti nyaman. Nah ini aku bereskan untuk bagian ruang tamu. Ini ruang tamu tanpa ada kursi sama sekali ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nyapu gini lebih enak, ngepelnya pun sama. Jadi kayak nggak ada hambatan, nggak ada rintangan sama sekali. Kalau rumahnya yang ada kursi itu kan harus di kolong-kolongnya gitu ya. Jadi bersih-bersih itu nggak maksimal. Kalau di rumah ini nyapu itu lebih maksimal. Karena sampai ke sudut-sudutnya itu bisa nyampe. Nah tadi di pojokan itu ada TV ya teman-teman. Itu bukan beli, kemarin tuh ada orang yang datang, dia itu nawarin katanya mau pindahan rumahnya karena memang kontrakannya udah habis. Jadi ini tuh buat bayar kontrakan katanya. Kasihan juga kalau misalkan kita nggak nolongin. Tapi kalau misalkan di pesantren ini tuh kayaknya TV buat apa gitu ya. Karena sekarang ini menurut aku TV itu udah jarang kita nonton, anak-anak pun sama. Mereka lebih sukanya lihat-lihat HP daripada TV. Tapi memang butuh juga kalau misalkan ada bapak aku nginep di sini. Jadi bapak itu kan nggak megang-megang HP kalau orang tua. Jadi kan suka banget ngelihat berita gitu, nontonin berita, nontonin pokoknya kabar apapun. Makanya TV ini pun lah lumayan dibutuhkan. Jadi aku ambil aja TV-nya, mudah-mudahan nanti bisa bagus ya. Bisa untuk nggak terlalu sepi lah di rumah yang ada di pondok pesantren ini atau rumah baru. Nah ini halamannya cukup luas. Tadi aku ngambilin sampah-sampah. Jadi di sela-sela bunga-bunga itu ternyata banyak sampah-sampah. Mungkin dari kebawa angin atau misalkan ada pengunjung yang memang buang sampahnya itu ya kemana-mana gitu. Akhirnya ini dapat banyak, kita bakar aja di sini. Jadi untuk sampah-sampah kayak aqua gelas gitu dikumpulin. Kesini juga suka ada orang yang mulung sampah gitu ya teman-teman. Jadi aku kasih sampah-sampah itu. Kalau sampah-sampah yang kayak daun kemudian kardus bekas itu aku bakar. Atenya juga nih, kalau ada atenya mereka itu suka manja, pengennya ikut-ikutan kemana-mana. Hati-hati.
Nah, anak-anak aku kalau misalkan ada tantenya ke rumah, itu adik aku satu-satunya ya teman-teman. Jadi aku ini adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Jadi aku punya adik satu tadi. Jadi kalau misalkan ada adik aku ke rumah, anak-anak itu pada manja banget. Mereka maunya dianterin jajan atau dijajanin gitu. Tadi juga mereka pada heboh katanya mau ke Indomaret, mau beli es krim. Sedangkan sama mamahnya kadang-kadang nggak boleh gitu. Soalnya menurut aku sih jangan terlalu dibiasain ketika keinginan mereka itu misalkan tiap hari minta es krim ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kan memang nggak sehat juga ya. Terus kan di sini tuh jauh kemana-mana. Jadi aku tuh nggak pernah ngebiasain anak-anak untuk jajan. Jadi mereka seolah-olah takut minta jajan ke aku gitu. Apalagi soal jajannya es gitu, es krim ataupun es biasa. Karena ada larangan-larangan. Aku tegas banget ke anak-anak, nggak boleh terlalu banyak makan es krim, nggak boleh terlalu banyak minum es, mendingan minum air putih gitu. Makanya manjanya itu ya nggak ke ayahnya, pasti ke tantenya gitu. Karena mereka kan jarang ketemu gitu. Terus kan kalau misalkan aku yang manjain mereka pasti setiap hari gitu. Dan alhamdulillah ketika menjadi seorang ibu, naluri kita itu benar-benar bekerja. Kita itu ngajarin anak-anak kita tuh nggak pakai metode apapun gitu. Kita punya naluri sendiri gitu ya teman-teman. Kadang-kadang misalkan kalau aku memang ke anak itu nggak bisa ngemanja-manjain, kemudian nggak bisa semua keinginan mereka itu aku penuhin. Ya kadang-kadang itu bukan tega gitu, kadang-kadang kita harus melakukan itu supaya mereka tidak manja. Dan itu aku rasakan sekarang manfaatnya gitu ya teman-teman, ketika anak-anak aku itu sekarang jauh di pondok pesantren. Mereka itu seolah-olah ya terbiasa aja dengan hidup jauh dari orang tua. Mereka bisa menyesuaikan dengan yang lingkungan yang ada gitu ya teman-teman. Soalnya di sana mereka harus mandiri, harus bisa mengatur keuangannya sendiri, dan dari rumah alhamdulillah sedikit demi sedikit aku ajarin itu. Jadi mereka itu nggak terlalu yang pertama jangan terlalu dimanjain, karena kelak mereka pun bakalan hidup sendiri dan mereka bakal berjuang untuk memenuhi kehidupannya sendiri gitu. Nah dari kecil kita ajarin ya, walaupun aku sendiri nggak ngerti ilmu parenting, tapi sebagai naluri seorang ibu aku tuh kayak misalkan anak ini ya jangan terlalu dididik untuk manja gitu. Dan alhamdulillah ini adalah hasil dari beres-beres di ruangan depan. Udah bersih, udah kinclong ya teman-teman. Berbeda sekali dengan tadi, yang tadi tuh berantakan banget, Masya Allah. Walaupun itu rumahnya kecil, tapi kalau di hari libur seperti ini anak-anak nggak sekolah pasti lebih sering ngeberantakin. Tapi aku sih nggak apa-apa, yang penting mereka itu anteng, nggak rewel. Biarin mereka ngeberantakin ruangan, karena ini memang ruangan terbuka juga. Jadi mainan di sini dari rumah lama itu udah dibawa ke sini semuanya gitu ya teman-teman, supaya mereka memang main sendiri dan lebih anteng. Ini lanjut aku ngepel untuk bagian teras di bagian rumahnya. Jadi ini tuh rumah tuh nggak ada model-modelan gitu ya teman-teman. Modelnya itu kan persegi kayak kotak gitu. Nah bagian depan ada terasnya sedikit. Setelah itu untuk bawahnya bagian teras serbaguna. Nah ini karena memang ngelihat bunga-bunga banyak banget, aku pengen ngehadiahin diri sendiri, yaitu dengan merangkai bunga-bunga ini. Masya Allah cantik banget. Ini tuh bisa bertahan sampai 2 hari loh kalau misalkan kita kasih air dengan bunga-bunga ini. Karena memang bunga-bunga ini tuh tumbuh subur begitu saja di sini. Padahal dulu aku tuh nanamnya cuma bagian bunga yang udah tuanya, kemudian ditebar-tebarin begitu aja. Nah alhamdulillah ini singkat cerita aku udah nyampe ke rumah orang tua ya teman-teman. Kebetulan dari rumahnya itu deket banget ke pantai. Kita di sini mau main ke pantai dulu karena di sini pun ada rumah kakak aku. Jadi dia di sini tuh punya warung.
Walaupun di kampung juga ada rumahnya, tapi di sini juga ada tempat tinggal berupa warung, tapi suka nginep juga di sini. Masya Allah, tempatnya indah banget. Assalamualaikum semuanya. Kita lagi di mana? Lagi di gunung. Kita lagi ada di pantai, Masya Allah. Pantai yang begitu indah. Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Cikembang. Mumpung belum ada yang piknik, jadi kita piknik pribumi, piknik duluan. Kalau misalkan udah musim piknik, di sini tuh penuh banget sama orang-orang. Ayo main sini, main ke pantai. Indah banget tempat, nggak terlalu panas, nggak terlalu panas. Kalau tadi siang hari panas banget. Pantai Cikembang, Pelabuhan Ratu, masih wilayah Geopark Pelabuhan Ratu. Pulang. Ayo tuh pulang, ayo. Ayo masuk mobil. Ini adalah keluarga besar kalau misalkan mau bepergian. Di belakang penuh, di tengah. Di mana kita? Keluarga besar. Alhamdulillah, ini merupakan liburan di hari ibu ya teman-teman. Berkunjung ke semua saudara, kita juga makan-makan tadi bareng ibu-ibu sekeluarga. Ini kalau misalkan kumpul keluarga besar satu mobil tuh udah gak muat. Karena memang aku tuh 6 bersaudara, anak aku sendiri udah 6 gitu ya, belum lagi cucu, menantu, semuanya udah kumpul. Keluarga ibu aku itu satu rumah bakalan penuh gitu ya teman-teman. Karena kita itu keluarga subur-subur banget, satu keluarga itu ya bisa punya anaknya itu 5, 6. Ada yang, aku sih yang paling banyak kayaknya. Ini kakak aku juga sama, anaknya pun banyak, dia itu 5 kalau nggak salah. Alhamdulillah kita itu keluarga dari keluarga yang subur makmur, banyak anaknya, banyak rezekinya. Alhamdulillah diajak jalan-jalan ke sini pun udah seneng banget di hari ibu ini ya teman-teman. Walaupun memang di suami itu nggak ada yang ngucapin selamat hari ibu gitu, nggak ada. Tapi alhamdulillah begini pun udah seneng banget, walaupun nggak diucapkan, alhamdulillah langsung terasa perhatiannya gitu ya teman-teman. Nah, siapa nih yang sekarang lagi nunggu-nunggu diucapin selamat hari ibu sama suaminya? Kalau suami aku sendiri jarang ngucapin yang kata-kata seperti itu ya teman-teman, tapi dia itu langsung ngajak jalan-jalan aja. Dan ini aku langsung pulang lagi ya teman-teman, setelah tadi nganterin umi aku sama kakak aku juga. Ini langsung pulang lagi menuju ke rumah.
Alhamdulillah betapa senangnya karena orang tua aku juga nginep kemarin di rumah, sekarang dianterin pulang sambil silaturahmi. Terima kasih yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.